sosok-sosok daripada manusia itu sudah ada dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi jumpa lagi dengan channel saya Mokoling 1 TV. Hari ini saya berada di Benteng Sembopu, tepatnya di Museum Karem Patinggaluang. Jadi saya mau tahu dulu sedikit tentang Karem Patinggaluang seperti apa, dan kemudian saya mau tanya-tanya juga penjaganya bagaimana sih pada saat dia jaga malam, karena konon katanya di sini banyak misteri-misteri di tengah malam teman-teman. Jadi ayo kita masuk ke dalam tempatnya Museum Karem Patinggaluang. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam Museum Karem Patinggaluang. Di sini banyak sekali saya lihat benda-benda yang langka sih kalau menurut saya, karena di sini banyak batu-batuan. Kemudian ada juga saya lihat tapak kaki Karem Patinggaluang ya. Jadi ada juga di sini uang logam teman-teman. Enak sekali di sini. Cuma di sini suasananya agak panas teman-teman. Sepertinya ada aura-aura lain yang saya rasakan di sini teman-teman. Cuma lebih jelasnya saya mau tanya dulu penjaga di tempat sini. Ayo teman. Jadi teman-teman, saya sudah bersama Pak Iksan ini. Kebetulan Pak Iksan ini salah satu penjaga di Museum Karem Patinggaluang ini. Apa kabar Pak Iksan? Ya, apa kabar? Jadi teman-teman, saya mau tanya-tanya beliau ini, dia selama menjaga museum ini ada tidak rasa-rasa aura-aura lain? Pak Iksan, kalau boleh tahu selama kita menjaga di sini ada tidak perasaan rasa jenuh atau rasa gimana kalau pada malam hari? Kalau pada malam hari itu ya rasa jenuh pastinya ada. Ya, dan yang paling anunya itu mestinya itu suara-suara pada tengah malam hari. Suara-suara sama bayang-bayangan yang muncul tiba-tiba begitu. Biasanya di mana kita lihat bayangan-bayangan itu Pak Iksan? Kalau bayangan di area museum sini, dia selalu nampak bayangannya. Jadi teman-teman, kalau saya melihat di tempat sini kan banyak sekali tombak. Jadi sepertinya kalau saya melihat ini teman-teman, di atas tangga ini ada kursi, tetapi kalau kita lihat tidak ada kursi sama sekali teman-teman. Jadi kalau saya melihat dengan batin saya bahwa memang ada kursi di belakang, di atas tangga ini, dan itu biasanya yang duduk di situ baju merah, kemudian dia pakai kayak mirip dengan Sultan Hasanuddin, tapi dia sosoknya tinggi besar teman-teman. Jadi ini menurut mata batin saya teman-teman. Pak Iksan, ini kalau kita selama menjaga pernah tidak diperlihatkan sosok-sosoknya di sini? Kalau saya sih bukan pernah, tapi keseringan kalau pada malam hari. Cuman yang paling anunya itu ya pada saat jam-jam 2, jam 3 itu dia kayak rasa-rasa ingin menampakkan itu wujudnya seperti itu. Dan suaranya tidak pernah berhenti. Sering ada suara-suara yang seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kita masuk di suatu tempat itu memang seharusnya kita harus memberi salam teman-teman. Jadi tanpa kita lihat secara kasat mata, memang sosok-sosok daripada manusia itu sudah ada dari dulu. Jadi memang kita harus beri salam. Apalagi kita ini kan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus kita saling menghargai. Meski kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi paling tidak menghargai sosok-sosok itu. Selama kita baik masuk, tentu juga mereka pasti akan menerima kita.
Pak, kalau saya melihat di dalam museum ini kan banyak sekali batu-batu kayak pusaka-pusaka apa ya, saya tidak paham juga. Tetapi ini saya lihat ada dituliskan di luar sejak 1654. Kalau Pak Iksan melihat, ada tidak rasa-rasa kayak suara-suara pada saat melihat dan memperhatikan benda-benda ini? Kalau yang suara-suara itu mungkin pada malam hari saja. Mungkin memang kalau kita lihat bendanya itu ada kayak ada aura-auranya itu benda. Seperti itu. Jadi luar biasa teman-teman. Paling tidak kita saling menghargai teman-teman. Jadi saya buat konten ini hanya sekedar edukasi warga-warga Goa, khususnya Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan sekitarnya, supaya kita lihat juga sejarah-sejarahnya di Sulawesi Selatan seperti apa sih. Apalagi di sini kan termasuk Kabupaten Goa deh. Iya, Kabupaten Goa. Jadi karena ini juga masa pandemi, jadi perlu barangkali juga teman-teman, adik-adik yang pelajar juga berjalan-jalan, berkunjung juga melihat sejarah-sejarahnya Karim Patinggaluang seperti apa. Saya mau lihat lagi di belakang ini Pak Iksan. Jadi teman-teman, ayo kita ikuti, ada gong lagi, saya lihat mau di belakang gongnya itu seperti apa. Jadi teman-temanku di luar sana, netizen sana, dunia lain, dunia gaib. Jadi saya sekarang di dekat pintu luar ini, kebetulan ini ada gong ya. Jadi saya tidak mau mengupas lebih jauh sejarah dari Karim Patinggaluang karena kita tidak ditemani oleh pemandu. Jadi saya hanya sekedar buat video misteri-misteri bagaimana sih yang dirasakan oleh penjaga malam di tempat ini. Pak, kalau boleh tahu ini kan ada gong di belakang ini. Kita pernah dengar suara-suara gentungannya kah? Kalau gentungannya tidak pernah bunyi-bunyi ya. Selama ada di sini memang tidak pernah saya. Selama yang jaga di sini belum ada, cuma yang nampak-nampak yang bayangan gitu yang selalu yang nampak yang ada. Jadi teman-teman, minta maaf juga teman-teman, saya kondisi sekarang ini santai. Jadi bukan saya mau bagaimana-bagaimana, cuma kalau saya melihat di sini tempatnya luar biasa. Adem sekali, tapi waktu pertama sekali saya masuk agak terasa panas. Pas saya sudah dijamu dengan baik, sudah lumayan sih suasananya teman-teman. Pak Iksan, pernah tidak dengar suara-suara semacam binatang kuda begitu yang jalan di samping belakang ini? Iya, kalau kuda itu pernah dengar yang samping sisi kiri museum ini. Pernah dengar 1-2 kali sudah dengar selama jaga di sini. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau saya sampaikan Pak Iksan ini tanpa dia sadari, sebenarnya memang ada semacam kuda tetapi ada di belakangnya apa ya? Saya juga tidak mengerti. Kayak film-film begitu dia, kayak seperti apa itu Pak Iksan? Ada ada kayak bendi-bendinya begitu teman-teman. Jadi saya lihat begitu banyak sekali pengawal-pengawalnya, dan pengawal-pengawalnya bukan seperti wujud-wujud manusia yang seutuhnya teman-teman. Cuma ada 2 tombak di atas kuda itu, dan ada semacam kereta-kereta. Di situ ada muncul tombak 2 berdiri, entahlah tombak milik siapa, tapi dia, kalau saya melihat secara kasar, dia jalan ke samping tempat ini. Pak Iksan, terakhir ini Pak Iksan, harapan tak kepada pengunjung bagaimana ketika dia masuk ke Museum Karim Patinggaluang ini? Ya, kalau harapan saya kalau datang pengunjung ke sini ya cukup ya mengingat saja dan bersalam saja, ya seperti itu saja. Jadi paling tidak beri salam ya Pak Iksan. Jadi teman-teman, minta maaf sebelumnya saya buat video ini cuma sekedar edukasi, tidak mau menjauh mengorek lagi sejarah Karim Patinggaluang karena tidak ada pemandu, sudah saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian, hanya sekilas tetapi luar biasa karena paling tidak kita sudah lihat tempatnya seperti beginilah Karim Patinggaluang museumnya. Banyak tempat-tempat lain di Benteng Sumbope yang harus kita kunjungi, dan banyak juga tempat di sini yang bisa kita lihat sejarahnya seperti apa. Jadi teman-teman, ayo saya mau lihat tempat-tempat lain. Makasih banyak nih Pak Iksan. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian.
Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.